Tapi nggak apa-apa deh Ustaz Sugi, apa mau bertanya aja? Ya, silakan ya. Kita akan menaikkan dari pihak Kristen ya, karena ini udah Muslim udah cukup banyak. Biar saya kasih kesempatan untuk diskusi ya. Oh ya, siapa di sini dari pihak Kristen yang mau naik? Bentar. Ya biar saya ada temennya gitu. Kalau sendiri Dari- nanti saya dicekik sama Bang Zuma nanti. Ustadz Sugi, Bang Zuma, nanti saya dicekik gimana? Nggak punya saya teman kalau diskusi satu lawan lagi. satu saya diem deh. Selalu Ustadz Sugi. Oh sebentar, ini ada yang mau nanya. Sebentar, ada yang udah naik ya. Sebentar saya coba cek dulu, ada yang mau nanya. Mungkin Lisna sebentar dulu ya. Ini duluan yang Okta Cuantik mau bertanya dulu, katanya sebentar sama Bang Juma, saya kasih kesempatan dulu. Lisna nanti nyusul ya. Lisna dari Kristen ya katanya. Oh iya. Sebentar, silakan. Okta Cuantik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kurang menggelegar. Ya, tadi malam yang sama Ustaz Sugi juga yang mau tanya soal ibu yang semalam. Ibu saya yang Nasrani itu waktu meninggal belum sempat syahadat, tapi dimakamkan secara Islam. Mau tanya sama Ustadz Zuma, ini adik saya juga mau mu'alaf. Kalau bisa kapan ada waktu sama Ustadz Zuma bisa ngobrol sama adik saya, mau tanya-tanya tentang Islam juga. Gimana Ustadz? Oh no, noise ya. Halo Mbak, kurang keras, mungkin sekarang udah nggak noise ya. Aduh, saya nggak bisa tutup nih kalau gini. Bang Zuma, guru dah nangkap nggak Monitor yang ditanyakan? Iya. Suaranya Ada yang mau kecil syahadat kali, katanya, nggak ada yang mau kedengaran. tanya-tanya. Iya. Iya kan kemarin kan saya. Boleh diulang lagi Mbak, agak kerasin dikit Mbak. Iya, kemarin kan saya cerita sama Bang Dewa soal ibu saya yang Nasrani tapi meninggal belum syahadat tapi dimakamkan secara Islam. Ya kan Bang? Terus saya mau tanya, itu gimana? Apa boleh dimakamkan secara Muslim? Soalnya kan ibu saya meninggal masih Nasrani. Tetapi dalam Nasrani itu ibu saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah dibaptis, tidak pernah pokoknya melakukan hal-hal yang maksudnya sesat Nasrani itu. Tapi malah seringnya bersedekahnya ke masjid. Selalu bersedekah ke masjid. Soalnya ibu saya dari kecil memang Islam. Itu gimana? Tapi orang tuanya nggak pernah ini Mbak, nggak pernah syahadat gitu. Waktu itu kan dalam keadaan koma Ustadz, sakit 4 hari dalam keadaan koma, belum sempat disyahadatkan, sudah meninggal. Tetapi kakak-kakaknya minta dimakamkan secara Islam, soalnya dari lahir memang terlahir Islam. Dan disaksikan juga pendeta karena ibu kan tidak anggota gereja, tidak pernah ke gereja, bukan jemaat gereja gitu Ustadz. Makanya dari gereja diperbolehkan dimakamkan secara Islam. Itu gimana Ustadz? Apakah ibu saya masih Muslim? Karena cuma di KTP-nya aja Nasrani, tapi ibu saya tidak pernah melakukan ke gereja, nggak pernah Natalan, tidak pernah merayakan. Itu gimana?
Ya, kalau dilihat dari eh, akidah, kalau akidahnya memang dia mengakui Allah satu-satunya Tuhan, kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi utusan Tuhan, lalu kemudian dia tidak pernah menyembah Yesus, meskipun secara kasat mata kita tidak pernah melihat dia beribadah, tapi dia meyakini Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, maka ya kita kembalikan urusannya kepada Allah. Kita nggak bisa mengatakan dia Bentar, kufur. Bang Hanif, saya tak turun dulu ya. Ini ringkes mau arah pulang. Ya, Bang Hanif. Oh iya, siap. Iya. Bang Koy Iya, boleh iya, di oke, mute dulu makasih, Bang. makasih. Koy Yadin di mute dulu, noise. Aduh, Bang manusia barunya jadi kepanasan denger nggak ada sana saat dia berhadir. Ya lanjut Gurunda. Iya, Bang jadi Koy secara mungkin kasat mata mungkin dia nggak melakukan ibadah prosesi layaknya syariat umat Islam, tapi beliau meyakini Allah dan juga Rasulullah dalam hal ini. Mungkin oleh karena ada hal sehingga beliau tidak melakukan syariat Islam, tapi pada dasarnya dia mengakui. Apalagi kalau misalnya dia itu tidak ke gereja, tidak menyembah Yesus, tidak melakukan prosesi ibadah layaknya agama di luar Islam, maka ya kita serahkan kepada Allah. Lain cerita kalau misalnya beliau memang betul-betul nyata kekufuran, kemurtadannya seperti yang dilakukan oleh, yang diakui oleh saudara kita barusan yang keluar itu, kan ngaku murtad memang dia. Tadinya menyembah Allah, kemudian meninggalkan Allah, habis itu kembali mengolok-olok Allah. Nah, itu jatuhnya kepada kekafiran. Saya kira sih gitu, karena kenapa? Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi ketika ada orang yang mengakui Rasulullah itu adalah utusan Allah, siapapun dia, maka saya katakan hukumnya beliau itu ya sudah mengakui keberadaan Rasulullah Muhammad SAW, artinya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Nah, cuman kan ibu kita ini nggak pernah melakukan praktek-praktek ibadah layaknya umat Islam. Tapi kalau berinfak, bersedekah, dia sudah praktekkan. Ya kita serahkan kepada Allah. Silakan, mungkin ada tambahan dari yang lain. Mau nanya lagi Ustaz. Suaranya Kalau kecil. mau nanya lagi, jika kalau kita seandainya mendoakan, apa doa kita sampai itu Ustaz? Ya kalau mendoakan orang tua yang nyata-nyata mati dalam keadaan kafir, itu nggak ada kaidahnya. Nggak ada kaidahnya. Yang dianjurkan kemudian adalah melakukan amalan-amalan. Anak-anaknya diupayakan menjadi anak yang soleh, gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak pernah melakukan penyembahan selain daripada Allah, hanya dikatakan dia itu tidak mempraktikkan ajaran agama Islam, tapi sebenarnya perilakunya, imannya, hatinya, kalbunya itu ada Allah di dalamnya, maka boleh saja, kecuali dia menyatakan kekafiran secara nyata gitu. Ya, soalnya adik saya juga dari kecil kan Ustadz, semua dibiayai sama gereja, dari sekolah, dari gereja. Adik saya yang dibaptis, yang satu cewek dibaptis, yang laki juga sama seperti ibu, cuma KTP Kristen tapi tidak melakukan aktivitas ke gereja. Cuma adik cewek saya yang di gereja yang dibaptis. Nah ini kan kemarin juga bilang saya mau ngucapin syahadat, tapi dia dibaptis di gerejanya. Takutnya kan nanti dari pihak gerejanya sendiri kan mendoktrin lagi, makanya kan terus dia lagi masih bimbang gitu. Ya diajak aja ke sini adiknya, kita dialog. adanya ada di sini nggak Bang? Kalau mau ya saya kan untuk Ustaz, maksudnya
rekaman-rekamannya Ustadz Juma sama Bang Jiwa kan saya tanya, kalau kamu mau cerita aja nanti saya temenin, kalau mau syahadat saya temenin, kalau ingin mengenal Islam nanti saya temenin tanya-tanya sama ahlinya, saya bilang gitu. Dia katanya sih belum siap, maksudnya belum siap tampil gitu loh Ustadz di depan umum. Soalnya kan takutnya kan nanti dari ada pihak gereja yang mengetahui. Ya makanya dia takutnya seperti itu. Oh gitu. Emang kalau diketahui gereja apa akibatnya kira-kira? Kan udah muslim, berartinya kan enggak ke gereja lagi. Kalau udah Kalau bersyahadat adik kan saya enggak ke gereja. Iya, adik saya waktu sebelum ibu meninggal masih aktivitas gereja, masih sering gereja, anaknya juga masih sekolah minggu. Setelah ibu tidak ada, ibu kan kemarin 40 hari, langsung dia tuh sudah jarang ke gereja, sudah tidak pernah makan ke gereja. Nah, tapi sering didatangin dari pihak gereja, kok kenapa kamu nggak ke gereja? Kenapa kok kamu nggak pernah ibadah ke gereja? Anak-anak kenapa kok nggak sekolah? Sering didatangin itu dari pihak gereja. Makanya adik saya masih bingung, Ustaz. Mau ngomongnya seperti apa kan bingung. Itu kan takutnya ingin nggak mau konsumsi publik dulu atau gimana juga. Takutnya kan nanti dari pihak gereja atau gimana. Soalnya kan dari sekolah itu semua perlengkapan buku atau bayar SPP semua dibayarin gereja. Ya takutnya mungkin atau untuk nggak ganti rugi atau gimana, atau nggak boleh keluar dari Kristen, saya juga kurang tahu juga. Ya, bingungnya seperti itu. Oh, adiknya sudah berkeluarga. Sudah, anaknya juga lagi ada, ya gimana ya Ustaz, kalau saya cerita di tempat umum juga gak enak yang buka aib adik sendiri. Makanya sih biar adik yang cerita sendiri tentang masalahnya. Mungkin ini masih terpuruk karena ibu gak ada, soalnya kan dari kecil mungkin sama ibu, sekarang pun kan sebelum ibu meninggal juga tinggal sama ibu sama adik yang laki. Ya saya bilang kalau dia tuh menyalahkan diri sendiri gitu loh Ustaz, ibu gak ada tuh dia menyalahkan diri sendiri gara-gara dia ibu gak ada. Saya bilang ya udah ikhlasin. Saya juga bilang kalau kamu mau mendoain ibu, di dalam Islam kan kalau kita beda agama tidak, doanya tidak sampai, benar nggak Ustaz? Kalau kamu di anak ibu, Allah itu maha mendengar. Allah maha mendengar. Bukan nggak sampai, tetap sampai. Hanya saja dikabulkan atau tidak itu tergantung Allah. Tidak ada yang tidak sampai. Hati ini siapapun ketika berbisik, Allah tahu, Allah dengar. Atau nanti bisa kali nanti di privat aja, kalau misalnya adiknya mau komunikasi, bisa di DM aja dulu. Sini ada Akhi Suki, ada Dinda Alwan, Dinda Alif, mungkin bisa mengarahkan gitu. Karena ya dengan kondisi itu ya memang betul-betul butuh pengawalan. Karena dengan kondisi ini bisa saja dijadikan sesuatu yang apa ya bilangnya ya, dimanfaatin gitu loh. Orang sudah ragu tentang imannya yang dulu, pingin kembali ke pangkuan Allah, tetapi oleh karena keadaan bisa jadi dia akan tetap pada kekufuran gitu. Di kota mana Mbak? saya dari Semarang, kalau adik dari Pati, dari Pati. Oh, iya iya. Kan ibu terakhir muslim, bukan adik-adik semua kakak juga muslim. Mungkin menikah juga dengan orang muslim. Setelah suami meninggal, kok tiba-tiba saya baru tahu kok ibu menjadi Kristen. Makanya saya tuh heran, adik-adik juga ikut Kristen. Saya kan juga kaget. Saya kan dulu ikut nenek kan muslim. Makanya kan saya ikut nenek muslim. Ibu sendiri yang beda keyakinan.
walaupun beda keyakinan tapi sama saudara baik Ustaz, tidak pernah membedakan. Selalu kalau mengucap assalamualaikum walaupun dia berbeda keyakinan tetap nggak pernah selalu menolong lah, apalagi kan dekat masjid selalu bersedekah, semua apa-apa dikit semua, nggak pernah gimana ya Ustaz, selalu lebih mementingkan sedekah ke masjid daripada ke gereja. Dia nggak pernah, malah cucunya anaknya adik saya kalau ke gereja dimarahin, pengen kamu ke gereja udah nggak usah di rumah aja, nggak usah kamu ke gereja, selalu gitu. Tapi kalau untuk aktivitas ke masjid apa kasih sumbangan ke masjid selalu didahulukan. Nah, itu yang buat saya kagumnya seperti itu. Kemarin adik cerita sendiri, ibu kalau malah ke gereja nggak boleh aku mbak, tapi kalau ibu urusan ke masjid apapun nolong ke masjid, walaupun ibarat kata nggak punya uang diada-adain gitu Ustaz, buat sedekah ke masjid. Makanya kan Oh iya, iya. Nanti di ini aja kali, di privat aja kali Mbak. Mana tahu adik kita ini nggak mau dipublish. Bisa di DM ke saya atau ke Ustaz Alwa Jalan atau Dinda Alif. Nanti bisa komunikasi di sana. kemarin juga udah cerita sama Bang Dewa juga, Bang Dewa juga mau membantu juga. Nanti kapan adik siap baru bisa, mau sahadat siap baru nanti bisa dibantu sama Bang Dewa juga. Ini saya juga nunggu adik tenang dulu Ustaz, soalnya lagi terpukul banget, ibu gak ada. Iya, iya. Kan belum berani, maksudnya memaksa Di ini juga, aja juga di nggak berani. kalau adiknya udah tenang, nanti coba disuruh aja ikutin live-nya kita dalam berdialog. Nah, ini juga kita lagi sedang menunggu siapa Tamparagi, beliau nantang kita untuk berdialog. Ya. Ya makanya saya juga bilang coba tonton live-nya Ustadz Juma Bang Manu yang Islam itu, debat itu saya bilang gitu, kamu bisa menilai seperti apa Islam, kamu bisa tahu Islam itu agama seperti apa. Saya bilang gitu, kamu pengen mendoain ibu ya jangan masuk Islam hanya karena ibu, saya bilang gitu, kamu karena pengen masuk Islam ya karena keinginan kamu sendiri, saya bilang gitu Ustaz, tanpa paksaan dari siapapun. Ya, takutnya seperti itu, dia pengen masuk Islam tapi takutnya ntar dari pihak gereja itu menghalangi, ya itu karena dia kan sudah dibaptis, katanya kalau sudah dibaptis tidak bisa keluar dari kekristenan, katanya seperti itu. Saya juga nggak tahu sih apa benar. Oke, sebentar saya sedikit sapa dulu ya, Bang Muslimin Ulfa dari Muslim. Assalamualaikum pastinya ya. Enggak, soalnya kok barusan ada yang typing katanya ada yang mau syahadat siapa gitu. Boleh ini nggak request? Mungkin pihak yang lain atau masih saudaranya Mbak Okta, saya nggak tahu. Saya suruh baca typing cuman nggak tahu yang mana. Ya, saya nggak jauh dari jalan raya, maaf ya kalau noise, soalnya ya ini suara kendaraan. Ntar kalau menjauh nanti wifi-nya malah putus. Ya, halo Bang Muslimin, izin, kebetulan kita mau ada diskusi, nanti kalau ini mungkin kita turun dulu. Ada yang mau disampaikan dulu? Kecil banget suaranya. Tonton dulu bang, saya Waduh. Oh ya udah di bawah aja bang, Ya, kalau cuma di mau bawah dulu nyimak. aja ya. oke. Ya, Mana tuh? ya silakan ya, maaf. Di pojok kanan ada silang. Bentar. Oh ya.
Mbak Okta mungkin agak dikerasin dikit ya, soalnya kurang begitu kedengeran. Silakan dilanjut. Iya. Iya. Em, Nanti seandainya kalau adik saya memang mau bersyahadat, saya DM Bang Dewa. Nanti biar kalau dia mau langsung live di TikTok, mau, kalau enggak saya suruh privat aja, gimana Ustaz? Boleh, nggak apa-apa, Mbak. Mm. Enggak masalah ya Ustaz ya. Enggak apa-apa itu. Oh, udah request naik sebentar ya. Saya coba cek dulu. Aduh, yang mana coba, mungkin yang mana lagi? Aduh, sebentar. Assalamualaikum, Kalau host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Mbak, yang abang-abang di sini. Saya mau tanya gitu loh. Jadi proses mualaf itu seperti apa? Karena posisinya nanya sana sini hampir ada, maksudnya ada apa? Belum ketemu yang pas dalam artian mau mualafin. Nah, ceritanya begini. Saya muslim. Ini dengar nggak sih ya suara saya? Dengar, Bang. Kedengeran. Terutama ini pengen curhatnya ke Bang Juma, karena posisinya kan memang udah lama saya ngikutin di akun yang satunya ya Bang, di Bang Juma. Karena ini mah akun kecil. Nah, terus saya kan punya pacar. Dia terlahir dari seorang muslim Bang. Terus dia dipungut dengan orang gitu kan, gimana sih ala dipungut itu istilahnya, diangkat anak sama orang lain karena posisinya anak ini kan kembar. Jadi yang satunya ikut ibu kandungnya, yang satunya ikut ibu angkatnya. Ibu angkatnya ini non muslim, tapi dia murtad awalnya. Jadi posisinya tadinya muslim, terus karena posisi nikah dia murtad ibu angkatnya. Dan sekarang itu dia udah dari kelas 2 SMP itu dia sebenarnya udah pengen masuk Islam, cuman dari segi lingkungan yang nggak mendukung, maksudnya kan lingkungannya dia kebanyakan non muslim. Nah, pacaran sama saya ini kan istilahnya kenal sama saya udah 2 tahun ini. Dia udah mantep banget kan, dia mau mualaf, tapi dia nggak tahu caranya, dan saya juga kan memang nggak tahu juga gitu kan. Akhirnya saya tanya-tanya juga, dan istilahnya kalau seumpamanya syahadat doang itu untuk di negaranya gimana Bang? Udah sah belum kalau cuman perorangan tanpa ke ustadz atau gimana gitu? Ya, monggo Ahi, Ya, Ahi Juma dijawab. silakan. Ya, ini sama kasusnya dengan yang kemarin. Sebenarnya udah sah. Biar dia seorang diri ketika dia masuk ke kamar berikrar dengan hati yang tulus, ikhlas, tanpa ada paksaan, mengakui Allah satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Dia sudah muslim, itu udah sah dia. Hanya kita butuh kesaksian, disebabkan karena biasanya terkait dengan pengurusan identitas atau terkait dengan perlindungan terhadap beliau, ya, hubungannya dengan kependudukannya, hubungannya dengan kenegaraan dan seterusnya, sehingga orang bisa tahu, oh dia sudah menjadi muslim, dia sudah beragama Islam gitu. Sebenarnya udah sah itu, udah sah. Jadi kalau ya, karena posisinya saya juga kan, saya nggak mau ini ya, ada cerita mungkin istilahnya cerita yang kurang enak nggak pantas saya ceritakan tentang, maksudnya dia belajar ngaji juga gitu. Tadinya saya pengen cerita tentang ke situ juga, tapi nggak mau saya ceritakan di sini lah, nggak enak juga kan. Akhirnya walaupun istilahnya umurnya udah 32 tahun masih belajar ngaji Iqra. Ya,
kayak maksudnya kayak surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas saya ajarin lah istilahnya pelan-pelan gitu. Ya kalau untuk kejadian yang maksudnya kejadian yang fakta real bener itu yang kejadian terakhir kemarin pas dia kan dia udah 2 tahun nih nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah, bahkan untuk Natal pun sama. Kemarin dia disuruh ibunya itu ke gereja nganterin sesuatu lah ke gereja itu. Dia di gereja itu biasanya kata dia kalau di gereja itu salam kan katanya, jawab salamnya itu salam. Nah, dia itu enggak, di dalam gereja malah assalamualaikum. Nah, nengok semua, diketawain tuh di gereja kan, akhirnya dia malu bener tuh. Nah dari situ maksudnya dia ada 6 orang yang nyamperin tuh pemudanya. Dari 4 yang nyupport dia dan 2 nggak nyupport dia, maksudnya untuk mualaf itu. Nah yang saya bingung, kata dia, tapi kalau untuk salah satunya itu dia anak pendeta juga, tapi kalau untuk anak pendeta dan istri pendetanya nyupport, maksudnya untuk dia mau milih agama kemana aja tetap ngedukung gitu, lepas dari non muslim dia. Jadi kalau untuk posisinya mualaf ini posisinya ke kantor mana ya Bang Jumlah? Kalau mau sekedar disyahadatkan gitu ya? Enggak. Maksud saya kalau untuk pengurusan kenegaraannya, mungkin kalau nanti suatu saat, mungkin kan kalau sama saya kemarin kan sama saya tuh umpamanya, kalau istilahnya biar sah mungkin bisa sama Bang Juma kali lewat di sosmed kayak gini. Bisa juga, sudah sering terjadi kita syahadatkan live biar banyak yang saksi, terus kemudian habis itu kita kasih sertifikat mu'alaf untuk sebagai dasar ini pengurusan pergantian identitas agama gitu. Itu dikenakan biaya sampai berapa ya Bang? Enggak ada. Nggak ada biaya. Enggak ada biaya, enggak ada. Nggak ada biaya Ya, kan, sama sekali. Ya masalahnya kan rencana saya kan sama dia memang posisinya mau sampai ke KUA tuh, makanya dia mau ikut ke saya kan gitu. Aslinya di bulan 11 kemarin Bang Juma, cuman ditunda karena posisinya ibunya gitu. kemarin di rumah sakit. Bahkan sampai sekarang ini saya ya sampai masih nunggu gitu. Sudah ada kalau sertifikatnya, sertifikat mu'alaf. Ya belum, itu dia mualaf baru sama saya doang Bang Juma, baru orang 2 doang syahadat mah. Maksud saya Ya, kayak dibawa aja ke masjid yang ada fasilitas bisa dibuatkan gitu identitas sertifikat mu'alaf. Saya kalau mau dia udah nggak mau ke masjid itu, makanya ada kejadian yang kurang enak di masjid itu loh Bang Juma. Mungkin ini aja. Bisa di sini, disyahadatkan di sini. Nanti dari pihak MMCI yang buatkan sertifikat. Ini ada Dinda Alwan. Kebetulan beliau bagian persyahadatan dan bagian administrasi. Kalau nggak coba cari ini pacar saya ini posisinya di Banyuwangi Bang, jauh dari mana-mana, di pelosok lah saya bilang. Kalau mau istilahnya dia ke masjid udah saya saranin seperti itu, cuman dia pulang dari masjid itu sampai nangis Bang. Maksudnya memang posisinya nggak enak banget. Kalau saya ceritakan tentang di sini gimana Bang Juma? Mungkin nanti di DM aja. Nggak enak kan? Iya, maksud saya nggak enak juga kalau ceritaan begitu. Soalnya tuh dia udah nggak mau ke masjid, itu masjid terbesar di tempat dia, udah nggak mau dia. Dan dia itu malahan belajar ngajinya maunya udahlah diajarin kamu aja seperti itu. Kalau untuk maksudnya dari izin ya, maksudnya kalau dia mualaf itu kalau untuk izin sih dari ibu kandungnya, maksudnya kalau ibu kandungnya udah nyupport banget karena posisinya juga kan dia ngomong ke saya juga, terus dari ibu angkatnya juga sama, ya udah nggak apa-apa itu mah pilihan kamu, nggak ada larangan. Jadi
kalau untuk di dalam keluarganya mereka ya aman-aman aja lah. Cuman proses untuk mualafnya itu harus kemananya saya nggak tahu malahan. Ya itu tadi cari apa masjid. Kalau misalnya mau ke masjid di sini juga bisa. Saya kira tuh udah jelas. Nanti mengenai sertifikatnya tinggal kirim KTP, foto KTP nanti dibuatkan di sini gitu. Nanti kita kirim. Sama Bang Juma gitu. Sama Iya, Bang Juma. betul. Siap 86. Siap Bang Juma, nanti mungkin kita bisa lewat jalur hijau kali Bang Juma ya. Apa tuh? Mungkin maksudnya gini ya, ngobrol Bang. dulu. Gini, ini Gimana? aku nyebut namanya siapa ya? Kelanting. Kelanting. Iya. Ya, apa namanya? Aku soalnya nggak bisa bacanya. Gini Bang, kan bagian dari syiar juga ya, dan bagian dari dakwah juga kita akan bisa merasakan bagaimana dua kalimat syahadat itu diucapkan dan didengar oleh orang-orang di sekitar kita atau yang menyaksikan gitu. Nah, biasanya akan terasa dan bagian dari syiar memang kalau pingin disyahadatkan di sini pun tidak masalah. Jadi kita juga merasakan harunya, pendengar merasakan harunya juga kan gitu. Dan yang mengucap biasanya merasakan getarannya dua kalimat syahadat itu. Bagian dari syiar dakwah. Kalau tidak keberatan, nggak apa-apa disyahadatkan di sini sama Bang Juma gitu. Atau nanti lebih bahkan beliau malah siap bantu ngurus ya masalah kemu'alafannya. Jadi lebih cepat gitu ya. Nah, jadi apa perlu, maksudnya saya panggil sekarang aja ya, tapi dia nggak pakai akun dia asli ya, pakai akun saya aja, maksudnya yang kecil-kecil aja. Ya nggak apa-apa, ya penting tulus ikhlas, sebut namanya siapa nanti disyahadatkan. Iya, nggak Kita apa-apa maksudnya. nggak repot. Oke, ini saya keluar dulu, nanti bisa. Boleh ya, kita tunggu ya, kita tunggu nanti typing aja dan request. Oke, Kasih siap. tahu yang Nanti nama saya siapa. naik, sama pacar saya naik juga ya, berarti. Iya, tapi jangan pegangan ya naiknya nanti, soalnya belum mahram. Enggak bang, posisinya kan saya jauh juga bang sama dia bang. Saya di Tangerang, dia di Siap, Banyuwangi. Siap. Oke, Saya turun mari. dulu. Assalamualaikum, nanti balik lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin gitu ya, Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Mungkin itu solusi terbaik juga sambil- ya. Oke. Siap. Lanjut. Sambil kita tunggu Tamparagi. Jangan-jangan dia ragu-ragu datang. Udah banyak yang memualaf. Bener, Ya, silakan dilanjut. Tanpa lagi betul mau ini Kanda, mau datang. Dia nantang saya, Dinda mau dia kalau katanya. Oke, udah lama ku cari. Kau datang. Iya, tadi ini saya dikasih tahu Jadi manusia bagaimana baru. ceritanya? Bagaimana ceritanya? Iya, saya dikasih Ya, tahu si biasa manusia mungkin- baru. Udah kepenasan kali lihat kita selama ini membuat teman-temannya si John, ya John Peter nggak pernah debat bisa menang mereka kan. Selalu lato-lato kalau kita temani dia loh. Mungkin dia merasa, Ustaz Talib. "Waduh, saya harus turun tangan ini." Ya. Ustaz Talib, saya turun dulu ganti akun ya. Oh, siap. Benar. Oke. Baik, Paman. Soalnya kan dia selalu ini Kanda ya, selalu menghindar dengan debat-debat itu. Iya, Karena kesambet apa tiba-tiba rencana mau debat. itu dia biasanya kan monolog. Kok Iya, tiba-tiba biasanya gitu. monolog. Tiba-tiba Mungkin mesti disuruh minum obat dulu Kanda. Jangan sampai kelihatannya sih. sedang kejang. Karena Beliau nggak orang biasa, mana kan. dia? Iya. Malaysia. Orang kita di Iya. sini. Siapa Kak? Tanpa lagi. Iya. Ini tadi Mbak Okta gimana, Gurunda? Dan ini Sarasugi? Di DM saja mungkin bagusnya karena banyak yang Masih rahasia kan ya. Iya, sepertinya begitu. Iya. Ya, Mbak Okta, ada yang mau disampaikan lagi Mbak Okta? Atau masih ini? Kalau mau kolektif sadatnya di sini boleh sekalian.
Randul. Iya, mau nanya juga lagi Ustadz, kalau di dalam Kristen itu kalau perceraiannya tuh gimana ya Ustadz ya? Kalau kita menganukan perceraian, apa segampang dengan Islam atau Kalau di Kristen caranya biar bisa cerai zina dulu. Iya, harus zina dulu baru bisa cerai. Kalau nggak zina nggak bisa cerai di situ. ya soalnya adik itu udah 5 tahun itu tidak dinafkain dan suaminya nggak tahu kemana dan denger-dengar udah nikah lagi. Waduh, Ngeri, nggak ngeri. boleh cerai katanya, nggak boleh poligami katanya. Oh, nikah lagi. Iya makanya itu Ustaz yang ini bikin mau mengajukan cerai kan gimana? Kalau apakah boleh di dalam Kristen? Nggak boleh, nggak Apa- boleh. Kalau di Kristen itu nggak boleh. Harus ada berzina dulu. Tapi coba tanya suaminya, apakah sebelum dia nikahi istri yang kedua ini dia zina dulu gitu? Kalau iya boleh berarti. Apa yang disatukan Nggak tahu Tuhan tidak boleh. keberadaannya. Nggak Gimana? tahu keberadaannya sampai sekarang Ustadz sudah 5 tahun tidak tahu keberadaannya. Oh, hebat kali ya. Selama 5 tahun juga adik tidak dinafkahin. Makanya kan Kal- kemarin Iya, iya, minta iya. Intinya kalau di Kristen itu menurut kitabnya tidak ada jalan untuk cerai kecuali berzina gitu. Nih Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kecuali gitu. Jadi harus ada perzinahan biar bisa cerai, bisa nikah lagi. Kalau dia tidak karena cerai menikah lagi dianggap zina. Gitu loh. berarti boleh bercerai ya setelah mengetahui suaminya nikah lagi berarti boleh. Boleh lah. Harus ada saksi atau gimana Ustadz? Ya itu kan di internal Kristen ya. Kalau di Islam boleh-boleh aja cerai, kenapa enggak boleh? Apalagi sudah nggak dinafkahi seperti itu ya dituntut. Kalau di Islam itu selama 3 bulan berturut-turut tidak menikahi, istri berhak minta ini, Jatuh talak minta gitu. cerai. Iya. Kok tempatku noise katanya. Ya kan adik bilang nggak bisa mbak, kalau di Kristen susah bantu. Bercerai itu susah bantu. Bercerai itu susah. Harusnya sampai katanya sih sampai maut sih, sampai meninggal. Ya, hanya boleh cerai, boleh. Nah, ini bagaimana ini Akhi Sugi? Katanya nggak boleh cerai, nggak boleh poligami, kok tinggalin istri nikah lagi, itu apa namanya? Kan poligami tuh tanpa Iya. menceraikan istri nikah. Waduh, teori ini teori. Teori doang. Teori menghujat itulah Islam, indahnya Islam ya kan? Islam mengatakan mau lari kemanapun meninggalkan Al-Quran itu tidak akan bisa lari, karena Al-Quran itu sesuai dengan apa yang kemudian dibutuhkan oleh manusia. Gitu loh. Nggak bisa lolos. Al-Quran sudah namanya wahyu Allah, itu nggak bisa. Mau sebenci apapun teman-teman terhadap sistem poligami dan juga cerai dalam Islam, ya saya katakan lebih banyak mereka yang mempraktekkan daripada kita. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Makanya yang Islam yuk bertahan dengan keislamannya.
Karena di luar Islam itu ya tempatnya neraka. Itu aja sih dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih ngeri lagi kalau suaminya selingkuh, istrinya yang diprot-prot orang lain di depan umum. Gimana itu? Yang sadis juga itu yang kalau mau menikahi wanita itu nggak suka sama kita tapi kita mau sama dia, kita tinggal perkosa aja. Iya, jadi dia maka yang diperkosa itu bakal jadi istri kita. Enak kali ya kan? Astagfirullahaladzim. Iya. Makanya saya takut ketemu Akhi Sugi gitu. Kenapa? Nanti takut digituin habis itu jadi istri deh. Kan unsur pemaksaan kan ada di sana ya kan. Dilarang menghujat. Menghujat apanya? Enggak, kita enggak menghujat loh. Itu ada tertulis di dalam kitab mereka loh. Kok menghujat? Enggak ada hujat-hujatan. Enggak ada menghujat itu. Enggak, ada. Mungkin teman-teman yang nggak paham aja dalilnya gitu. Kalau di dalam ulangan 22 itu kan ada ulangan 22 nomor 28 sampai nomor 29. Ayo aja buka. Jika ada wanita yang diperkosa, maka laki-laki yang memperkosa wajib hukumnya menikahi wanita yang diperkosa itu. Itu loh yang ada dalam kitabnya. Kalau di Islam pemerkosa ini ya harus dihukum. Betul. Dirajam kalau nggak salah ya. Ini kok malah dinikahin, enak kali. Oh parah. Oke, kita sambil menunggu Tamparagi ya datang teman-teman, dan juga yang mau bersyahadat kita tunggu. Mungkin ada Oten yang ada di bawah, silakan aja naik ke atas. Dinda Alif. Ini ada Ustaz Sugi, ada Kanda Zuma, berani naik tidak? Berani. Halo, pasti berani. suaraku ada nggak ya? Apalagi si Tito itu berani kali. Tito itu, wow paling berani dia. Suaraku adakah? Ada. Ada. Oh, aku dari Yang tadi. namanya Tito itu Alhamdulillah. paling berani dia. Andai Saya kan coba bisa naikin ada dua di satu-satu. dia, Naikin dia akan satu-satu. pindah ke Kalau dunia Muslim ditunda ya, karena ini biar kita sambil ini, kecuali nanti yang mau syahadat. Saya tidak tahu, mohon maaf. Sementara kita mengisi dari pihak Kristen dulu, barangkali ada yang mau bertanya dan belajar bersahadat ya. Aduh, yang mana ini? Belajar pihak bersahadat. Keren juga nih. Belajar bersahadat. Oh ini sudah naik, Bang, yang tadi sudah naik sebentar. Aduh, ada nama Maerot pula deh yang minta naik. Iya. Sebentar, ini yang mau syahadat belum datang. Assalamualaikum Bang Luna semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagi datang ke sini Bang, bentar lagi. Ya, nanti pakai akun nama siapa ya biar kita naikin. Aku ternyata nggak tahu cara ngecilin mic biar nggak ada noise dari tadi. Itu pakai akun namanya Enoy, nanti dia masuk. Nanti saya ngasih tahu. Oh iya, sekalian aja. Oh iya, siap. Bersamaan dengan John Peter kita syahadatkan, nggak apa-apa. John Peter ada di bawah tuh. Sambil melihat-lihatnya Mas juga. Saudara kita dari Kristen. Saya keluar dulu aja Bang. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sama adiknya ya. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh di DM ya, supaya curhat-curhatan gitu, jangan lagi ke gereja. Kalau memang dia sudah nggak mau ke gereja, sampaikan ya, nggak usah. Iman itu nggak boleh dipaksa gitu. Dan jangan tergantung dengan nafkah. Jangan takut miskin, jangan takut lapar, jangan takut nggak dapat rezeki dari Allah. Karena yang mengatur hidup matinya seseorang itu bukan gereja, tapi Allah. Iya, Bang. Sampaikan salam kita ya, Mbak Insya Allah. Okta Cuantik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Harusnya yang hadir di sini sebentar itu Tamparagi dengan Tito. Tito itu paling berani nantang-nantang gitu.
Saya selalu di-prank sama anak itu. Lantang-lantang saya, oh mati Suma. Giliran saya muncul, jangan naikin Suma. Jangan naikin Suma. Aduh, parah. Orangnya nggak ada nih ditantang gitu ya kan. Suma itu nggak tahu apa-apa, suruh kesini hadapi saya. Padahal saya ada di bawah. Begitu saya tapping di bawah, meow. Nah, itu Suma ada di bawah, jangan dinaikin. Penghujat. Tempat ini bukan untuk iblis, kata dia. Jadi langsung gue tulis di bawah ya kan, andaikan dua dunia, saya yakin orang pertama yang pindah ke dunia baru itu adalah kamu, saking takutnya sama Zuma. Aduh, parah. Ini John Peter terima dulu apa enggak ini? Bang, Nggak usah itu itu. ngalor ngidul kemana-mana. Biar ini diisi sama yang mau mualaf itu loh. Oke, John sambil- Peter bisa siapa nanya, namanya? bisa. Tapi kita tanya aja nama-nama ikan gitu bang. Iya. Ikan Paulus. Pakai nama ikan pakai Paulus, nama sorry, siapa ikan dia Paus, request gitu. naik aja. Request naik aja. Yang gambar orang mungkin udah tahu lah ya caranya. Nanti ya John ya. Ada iya. Bang John jangan kemana-mana ya. Nanti dampingi Tamparagi, takutnya dia gemeteran di sini. Namanya siapa Bang ini? Bang tadi siapa lupa lagi namanya. Enoy. Nama akunnya. Ya, nah ini assalamualaikum itu Bang. Eno itu. Aduh, mana lagi? Enoy. Ya Enggak Allah, lagi aku- senangnya. request. Senangnya Naik yang aja. terindah. Kalau nggak diikuti dulu, Pak Ustadz Alif diikuti dulu. Bang Uco, assalamualaikum Bang Uco. Nyari ininya susah. Ikuti dulu biar bisa dijambak. Vino ya Vino bukan? Bukan Enoy Jukis itu. Ini berarti pengalaman pertama saya nih ikut memolafkan secara secara Loh, kok baru pertama? live. Bukannya sering? Iya ini enggak itu yang Sering ini baru dia pertama ini nih. offline. Hmm. Kasih Bang Uco. Offline ya. Tolong request aja dong, saya nyarinya nggak ketemu, susah. Ya request aja Bisa Mbak. request nggak? Yang gambar orang lagi berduaan itu request. Iya, dia udah paham Bang, akunnya udah besar kok Bang. Itu pakai akun saya doang itu. Ah, tuh kan jadi Jadi akunnya yang kenapa jadi nggak saya- enak. Jadi kenapa posisinya nggak pakai akun dia? Saya nggak mau teman-teman mereka dianya pada datang ke sini terus Bang Jadinya Imanes, kan assalamualaikum nggak Bang enak. Imanes. malu. Tulisannya aneh-aneh loh Bang, nggak bisa baca. Bener nggak ini? Iya benar. Udah di Terima Hisugi loh. dibilang sama Peter, katanya Hisugi ketakutan. Benarkah itu Bang? Mana sih? Iya, saya takut sama orang goblok. Kalau orang pinter mbak sini loh. Damping itu hanya rangkap 3, saya juga nggak mundur. Tapi kalau orang goblok memang saya takut saya. Ini ya Ya, orangnya. ini mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini tulisannya ya? sama ini. Sama-sama susah dibaca. Iya. Pusing saya. Apa dulu saya lanjut Bang, mute. buat Bang. Monggo Aki Jumah digarap. Ya silakan Kanda. Iya. Perkenalan dulu yang Iya, perkenalkan dulu namanya Dinda. Cie iyang. Ini proses ta'aruf ini, akhi. Dimaklumi. Saya kan seumuran dengan. Hey. Silakan. Perkenalkan diri Mbak, siapa namanya? pakai bahasa gaul, Bel. Mau Iya. perkenalan dulu, Bel. Perkenalkan nama saya. Saya Papa kasih pengantar jahat, dulu Kanda sebagai biar ini ya. saya. Saya kasih pengantar dulu Kanda ya. Iya, boleh. Jadi Mbak siapa namanya nih? Mbak siapa? Natalia. Iya, Mbak Natalia ini meskipun ini live ya di TikTok, tapi sejatinya ini resmi ya, karena pensyahadatan ini kan langsung dipimpin oleh Ketua Umum Makassar Mu'allaf Center Indonesia dan yayasan ini terdaftar secara resmi dan nanti suratnya juga akan dikeluarkan juga secara resmi dari yayasan. Ini ada saksinya banyak, nanti
eh, cukup ini ya, maksudnya cukup legal. Jadi prosesinya diikuti, biasa diawali dari memperkenalkan diri dulu, terus nanti mungkin ada nasihat sedikit dari Bang Zuma, lalu mungkin masuk proses pensyahadatan. Demikian ya. Mungkin bisa langsung diawali dengan perkenalan diri dulu ya, silahkan. Nama takbir. Ayo Mbak, Natalia. Maaf ya, pemalu. santai Jadi aja deg-degan gitu. loh. Oh, cari dudukan. Deg-degan. Deg-degan, Ya udah, deg-degan. santai aja gitu. Ya memang begitu. Itu Itu- Bang Juma itu inspirasinya aku tuh. Jadi dari awal dia di TikTok, kan tadinya di aplikasi sebelah. Oh, sering dengar debat juga? Oh, kalau untuk Bang Juma, walaupun itu PT-nya ada di orang, saya mendengarnya sampai habis, Bang. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Akhi Sugi juga Walaupun pastinya ya bukan- kan. Ini Sahabat-sahabat tadi yang saya lain. nge-record 10 menit karena untuk pengalaman pertama saya, maksudnya apa ya, tadi ada kesempatan lah saya record juga, Bang. Masya Allah. Nah, itu makanya teman-teman yang suka posting potongan-potongan debat kita itu, Masya Allah, makasih banyak ya teman-teman. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Panggil aja Bang Suma gitu. Nanti panggil kakak, ada yang cemburu lagi. Ada. Nah, itu Boleh nggak saya tanya-tanya Dinda Natalia sebelum dirimu bertanya kepadaku? boleh. Boleh ya? Maaf, saya bukan mu'alaf ya. Ini nanti salah paham orang. Ini ada yang Ustaz Zuki mu'alaf juga bukan. Saya bukan mu'alaf. Sama. Aku juga bukan mu'alaf. Ya, Dinda Natalia, sebelumnya agamanya apa ya? Agamanya Kristen. Kristennya kan ada beberapa sekte. Kristen Adinda, Protestan. oh Protestan, Masya Allah. Sekarang usianya berapa? Usianya 29. 29, hampir sama dengan usiaku. Masya Allah. Waduh, 20 tahun yang lalu. Berarti, Bang. Jangan kayak gitu lah, udah lagi serius ini. Ya, jadi ini udah tekadnya udah bulat mau jadi umat Muslim. Udah. Ada yang melatar belakangi selain daripada ingin menjadi seorang ibu dari anak-anak yang soleh dan soleha? Mungkin dari segi Islamnya kali atau dari mana gitu, sampai selain daripada calon pimpinannya ini, calon pendampingnya, mungkin ada hal yang menarik di Islam gitu. Banyak sih yang menarik dari Islam. Banyak, Masya Allah. Cuma kan dari dulu emang pengen masuk Islam gitu loh. Cuma belum nemuin Iya, yang iya. bimbing lebih pas gitu. Iya, Masya Allah. Ada hal yang membuat saya tertarik dengan Islam itu yang secara kasat mata gitu ya kan. Di dalam Ulangan 66 nomor 23, sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan. Manusia semuanya akan datang sujud menyembah kepadaku. Nah, yang menarik di sini adalah prosesi ibadahnya umat Islam gitu. Andai saja ada tangga ke atas langit atau ke awan gitu ya, maka kita akan mencoba untuk menanjak ke atas. Entah mungkin jaraknya 1 kilometer atau 2 kilometer atau 3 kilometer. Lalu kemudian kita dengarkan azan berkumandang di atas muka bumi. Betapa indahnya gitu. Belum lagi ketika kita melihat hampir seluruh dari anak keturunan Adam itu sujud dengan gerakan yang sama.
mengangkat tangan dengan gerakan yang sama, ruku dengan gerakan yang sama, menuju kepada satu titik yang menjadi bukti bahwasanya tujuan hidup itu sebenarnya hanya satu, yaitu Allah. Nah, itulah indahnya Islam yang kemudian tidak dimiliki oleh agama lain. Pada saat hari Jumat tiba, maka kita yang di atas itu melihat orang pada berbondong-bondong ke rumah ibadah, melakukan gerakan yang sama dengan kalimat yang sama, Allahu Akbar. Tapi pada saat hari Ahad, kita melihat yang terjadi justru hiruk pikuknya suara drum dan seterusnya. Itu adalah suatu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri yang terjadi di luar daripada keberadaan kita sebagai makhluk. Indahnya Islam itu bisa dilihat dari prosesi ibadahnya. Nah, lalu kemudian, boleh nggak saya tahu, seperti yang diperkenalkan oleh adinda saya tadi, beliau sekretaris Makassar Mu'alaf Center Indonesia, Dinda Alwan. Boleh nggak saya tahu, kira-kira apa gitu dari agama sebelumnya yang membuat Anda secara logika merasa nggak nyaman gitu? Artinya nggak rasional. Ada nggak kira-kira? Ada sih. Contohnya misalnya? Ya, aku nggak nyaman di agamaku itu karena apa ya, kurang serg gitu ininya, soal dalam menyampaikan kitab Injilnya. Oke. Itu kurang Apaan Gurunda kepotong, saya khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan nanti dengan live ini. Gimana kalau kita ini mungkin tahu ya maksudnya, nanti kita malah putus. Oke. Jadi kita udah tahu pokoknya ya, intinya kita udah ngerti gitu ya. Kalau kemarin Anda ke rumah ibadah, besok kalau Anda ke rumah ibadah, jangan lupa buka alas kaki, karena itu rumah Tuhan gitu ya. Karena kita umat Islam itu nggak bisa kemudian menghargai rumah makan daripada rumah ibadah. Jangan sebaliknya gitu ya. Masuk ke tempat makan, kakinya dilepas alasnya, masuk ke rumah ibadah selonong boy aja, nggak buka alas kaki. Itu pembeda yang sangat-sangat nyata di hadapan kita. Nah, sekarang apakah adik saya ini udah siap untuk bersyahadat? Kalau untuk saat ini belum, Kak. Soalnya lagi datang tamunya. Gimana Dinda Alwan, Akhi Sugi, Dinda Alif? Setahu saya kalau untuk nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Karena ini terkait dengan hidayah ya. Kalau hanya gara-gara datang bulan terus nggak bisa mengucapkan, bagaimana dia meninggal dalam keadaan datang bulan nanti? Apa nggak mati kafir nanti? Jadi nggak perlu ditunda begitu. Iya. Oke. Gimana Dinda? Nggak ada hubungannya sebenarnya itu. Iya. Ya nggak serak aja, Kak. Soalnya kan kayak nggak bersih. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Jadi itu bersih dipahami, jangan difahami bahwa bersih dalam kaitan hati tidak bersih karena tidak. Perempuan itu akan selalu bersih. Selalu bersih itu kaitannya dengan syariat gitu. Karena dia jadi bukan kaitan dengan pelafasan syahadat. Mungkin itu yang didengarnya itu yang mungkin tidak pas ya. Tidak apa-apa, syahadat aja karena itu jauh lebih mimbabil aula, itu paling utama sekali untuk seseorang melafazkan syahadat daripada yang lain. Asalkan tidak ada paksaan ya, benar-benar mau sendiri gitu. Iya. Bagaimana? Kita mulai. Kita mulai syahadatnya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Nah, Siapa jadi yang mau kan mimpin ini? Dinda saya Alwan, terangin Sugi. dulu sebentar, Kanda silakan.
Jadi kan kalau Mau kemarin dipimpin kita sama Itu siapa, Dek? itu anu Saya boleh, Aji Juma, aku saya cuma boleh. pesan itu nanti ditambahi wa asyhadu anna Isa Rasulullah, karena dia itu kan tadinya meyakini Yesus sebagai Tuhan, dan itu harus dibubarkan dari imannya itu. Yesus itu utusan Allah gitu. Itu harus Iya, baik. diucapkan gitu. Itu pesan saya, monggo. Baik. Baik. Kita mulai ya. Ikuti saya, Dek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Sah, sahabat-sahabat sekalian, takbir. Sah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan aku bersaksi, diulang, Dan aku bersaksi bahwa Isa bahwa Isa utusan Allah. utusan Allah. Allahu jadi Isa Akbar. dalam hal ini Subhanallah. adalah nama yang kemudian diberikan oleh Allah kepada anak yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, yang diberi Subhanallah. kenabian, ya, diberi nikmat kenabian, lalu kemudian namanya disebut Yesus oleh orang-orang di luar daripada Yahudi. Oke, saya kira sahabat-sahabat, adik kita ini sudah menjadi seorang muslimah. Teman kita yang dari muslim yang tadi ta'aruf dengan beliau, kita doakan semoga dilancarkan urusannya ke depannya ya, kegiatannya. Nah, selanjutnya nanti mohon kiranya di DM foto KTP-nya nanti biar dibuatkan sertifikat mu'alaf sebagai dasar pijakan untuk membuat kartu nikah gitu ya. Kartu nikah pada saat dilangsungkan, sebelum dilangsungkan pernikahan. Mungkin ada wejangan dari sahabat yang lain, silakan. Saya Ustaz Kanda. Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk buat Adinda Natali. Ini namanya mau tetap apa mau dirubah ya? Rencananya? Tetap aja. Tetap saja Natali. Nah. Ya, mungkin dari saya adalah pertama bahwa agama ini bukan barang mainan. Tidak sembarang yang dipanggil Allah kembali untuk kembali kepada fitrahnya. Sehingga harapan kami semua dengan hampir 1.000 orang mungkin yang menyaksikan ini ya. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Iya. Kiranya untuk menjadikan ini momen untuk hijrah perlahan-lahan. Hijrah untuk mulai mengenal Allah lebih baik lagi, mengenal Rasulullah lebih baik lagi, mengenal Islam lebih dalam lagi, dimanfaatkan segala hal yang bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada agama Islam ini. Yang kedua adalah hendaknya tetap berbuat baik kepada mereka-mereka yang mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin keluarga besar kita yang masih beda agama. Jadi Islam tidak lantas menjadikan kita harus bermusuhan atau bercerai dengan keluarga-keluarga kita. Tetap jaga birrul walidain, ya. Jaga hubungan baik dengan orang tua, sekalipun mungkin tidak seakidah lagi dengan kita. Yang terakhir,
tetaplah bersabar ya. Jangan jadikan pindah agama ini karena niatan dunia. Dunia ini sifatnya sementara. Jadikan ini niatan untuk akhirat ya. Hidayah ini tidak semua orang dapat. Berapa banyak orang yang tersendat-sendat di dalam hidayah ini. Maju mundur. Alhamdulillah hari ini adik Natali sudah selesai urusannya dalam hal pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar, ujian pasti akan datang, tapi yakinlah di semua ujian dan cabaran itu pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Guru Ndasugi dan Ustaz Alif mungkin juga mau menambahkan, fadhil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada saudari kita ya, saudari Natali. Subhanallah, ini adalah anugerah yang paling tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Iman adalah yang paling penting di dalam kehidupan ini. Ya. Kalau untuk kesehatan saja kita rela untuk kehilangan harta dan benda kita. Ya, untuk nyawa kita rela kehilangan tubuh kita. Misalnya kaki kita mengalami sakit ya, misalnya sakit gula dan itu harus dipotong. Mungkin kita rela, biarlah saya tidak punya kaki asal saya masih bisa hidup. Itu untuk nyawa. Untuk kesehatan kita rela kehilangan harta. Untuk nyawa kita rela kehilangan anggota tubuh kita. Sedangkan untuk iman kita rela kehilangan nyawa kita. Biarlah saya kehilangan nyawa, yang penting saya mati dalam keadaan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana yang dipesankan Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini pesan Allah kepada kita. Nah, ketika Anda sudah berani mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti Anda sudah berani menerima syarat dan hukum-hukum yang ada di Islam. Tidak berlaku lagi namanya la ikraha fid-din. Ya, la ikraha fid-din itu berlakunya untuk orang di luar agama Islam. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Tetapi ketika Anda sudah berani mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda harus taat dan tunduk terhadap aturan Islam. Pertama, Anda sudah bersyahadat. Yang kedua, nanti Anda diwajibkan untuk menjalankan sholat. Yang ketiga, membayar zakat, puasa, dan haji jika Anda mampu. Dan ini wajib hukumnya, ya, kecuali haji jika mampu. Kalau tidak mampu, memang kita tidak dibebankan untuk itu. Ketika Anda sudah memegang 2 kalimat syahadat, pegang erat-erat, jangan sampai lepas lagi dari diri Anda, karena itulah yang akan membawa Anda ke dalam jannahnya Allah. Ya, masuk surga bukan karena amal baik Anda, tapi masuk surga karena iman kepada Allah. Orang masuk neraka bukan karena dosa, orang masuk neraka karena kafir. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang musyrik kekal di dalam neraka dan selama-lamanya. Ya, mereka masuk neraka bukan karena dosa, tapi karena kafir. Walaupun Anda banyak dosa, ya, tetapi kalau masih ada iman di dalam hati Anda, insya Allah Anda masih ada kesempatan untuk menuju surganya Allah. Dan alhamdulillah malam ini Anda sudah beriman kepada Allah, Anda menerima hidayah. Ya, tidak ada agama yang lebih sempurna dari Islam. Islam itu adalah agama yang tinggi dan mulia. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Dan tidak ada seorang pun bisa menentukan saya akan jadi Islam kalau tidak ada petunjuk dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah yang bisa menjadi Islam yang benar. Anda kalau tidak bisa menjadi Islam yang benar atau Islam KTP, Anda tidak akan mendapatkan ketenangan di dalamnya. Ya. Dari itu, Mbak Natali, saya berpesan kepada Anda, pegang iman dengan sungguh-sungguh, karena ketika Anda
mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda sudah siap menerima ujian. Sebagaimana Allah berfirman, jangan kamu ngaku beriman sebelum aku uji. Ya, ingat, akan ada ujian yang akan menimpa Anda. Saya harap Anda jangan putus asa, karena begitu Anda mampu melakukan ujian itu, mengatasi segala ujian itu, Anda akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung gimana? Saya minta satu permintaan, bisa sambil didoakan nggak ya untuk dia yang baru mualaf, dan minta doanya semoga ibundanya dia cepat begitu. Bisa. Ustaz Alif, langsung aja Ustaz Alif. Nah, bagian Ustaz Alif, monggo. Bagian ibundanya Untuk teman-teman yang belum di sini, mualaf. mana? Ibundanya belum mualaf apa gimana? Bukan. Didoakan saja langsung Ustaz. Kan ibunya Oh. yang ibu kandungnya lagi sakit tuh Bang ceritanya. Jadi awal saya tadi naik, paham kan cerita saya? Iya, siap. Iya. Aman. Langsung aja Ustaz Alif. Fadhil. Baik, sekalian kita tutup doa dan kita mendoakan mualaf ya, orang yang baru beriman. Tadi beberapa kata mutiara sudah disampaikan. Saya harap mbaknya yang baru mualaf ini, yang masih putih bersih, tulus mengucapkan amin, karena kata amin itu ketika didoakan sama aja dengan wa ana kadalik, dan aku seperti yang mengucapkan, sehingga untuk lebih mudah makbul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Li wali jami'il muslim, li walana wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa sahih ajsadana wa sahih ajsadana, khususon ibundanya Mbak Natali yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma khtim lana, Allah nggak kuat saya. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bil khair, wa khtim lana bis sa'adah, wa khtim lana bi husnil khatimah. Amin ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wa ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Wa ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Wa ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dinda Natali bisa nggak open kamera bentar kali? Masih Emang akunnya ini bisa untuk anu? Bisa Bang, bisa semua ini, bisa semua. Bentar ya Kak. Tapi baru 105 gimana? Nggak bisa lah. Udah di setting Bang. Oh ya udah. Biar sambil nanti dipersiapkan. dibilang di apa rekayasa gitu ya kan. Kayak gini Menghindari kan. fitnah. Iya. Sambil dipersiapkan kameranya, ini pesan saya buat. Jadi yang memperkenalkan Islam ini cuma nanti tolong di bawah di Natalinya ini ke pembimbing ya. Jadi jangan dibiarkan sendiri. Ya jangan dibiarkan sendiri mengenal Islam ya. Siapa tadi pembimbingnya ini? Jadi
bagian daripada yang memperkenalkan agama kepada Dek Natal ini wajib untuk mencarikan beliau pembimbing. Jangan dibiarkan Ya. sendiri, ya, didampingi akhi ya. Ya, jadi perkenalkan dengan majelis ta'lim atau ustadz yang ada di sekitar situ, terus mulai dibimbing pelan-pelan. Tidak usah buru-buru ya. Kita saja yang masuk Islam ini, yang sudah Islam sejak lahir ini, belajar agama sedikit-sedikit, ya, nggak usah dipaksa. Kalau beliau belum bisa berhijab, nggak usah dipaksa harus berhijab. Kalau beliau masih belajar sholat, belajar aja. Oke, siap. Ya, nikmati ya, nikmati semuanya perjalanan yang udah masuk ke dalam membantu Islam. kita jadi saksi. Nikmati perjalanan masuk ke dalam Islam ini dengan khudu, dengan tenang dan bahagia. Ya. Ya, mungkin bisa Maaf ya, belum buka kamera. bisa. Nggak bisa. Belum bisa. Allahu Akbar. Nggak. Itu kucing ya tadi ya, Hi. Kucing. Masya Allah. Ya betul yang dikatakan oleh Dinda Alwan. Jadi jangan dipaksakan kemudian harus sesari mungkin, enggak. Jadi ibarat kata kita mencontoh kepada metode dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menanamkan akidah dulu, tauhid. Ya, itu yang diperdalam dulu. Baru kemudian ya jangan sampai juga kebalik. Justru Dinda Natalia lagi yang lebih syar'i nanti dibanding saudara kita ini. Iya. Kan Tapi banyak harus yang kayak on gitu. cam ya? Gimana? Ini Natalinya harus on cam. Iya, kalau bisa sih. Ganti Tapi nggak Kalau mesti nggak, pakai harus akun kamu tampil aja dulu. semua. Iya, aku ganti aku. Keluar dulu nanti naik lagi. Apa perlu ditemenin? Ganti akun dulu aja. Akun camnya maksudnya. Iya, iya. Iya dah, aku ganti akun dulu ya. Iya, Ya, supaya ini kita Perkenalkan tidak saudara difitnah baru. gitu. Iya, supaya tidak seperti kucing dalam karung deh. Supaya nggak Siap. seperti Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kasih tahu namanya ya. Aduh. Kasih tahu Ini saya namanya. nanti nge-DM ke siapa ya Bang untuk Ke Ustadz Alwan atau Ustadz Akhi Juma lah. Alwan. Oke, siap. Dinda Alwan aja langsung. Beliau kebetulan beliau yang punya pahala. Dia sudah Saya izin follow ya biar pahala itu bisa, dia sudah ngambil gitu. Ya, biar nanti bisa di saya DM. ya di follow saja saya, nanti di DM ke saya. Terus Nggak. memang begini ya, kadang-kadang ini sambil nunggu juga. Kadang-kadang kita kalau lihat mu'allaf itu seperti ingin kita dia jadikan syar'i seperti mau kita gitu. Lah kita saja butuh bertahun-tahun itu. Betul. Jadi bayangkan kalau kita beri makan orang satu panci satu hari, ya dia nggak akan nikmati, nggak rasakan nikmatnya juga. Jadi biarkan proses itu berjalan ya. Kepada adik Natal itu nanti didamping itu pelan-pelan saja. Mampunya pelan-pelan Bang. saja. Itu kan untuk ngaji juga masih huruf hijaiyah, dia baru mungkin baru kemarin lah dia beli Iqra. Masya Biar biasa. Allah. Tadinya itu Eh, karena posisi pengen Bang, niat nama ngaji. akunnya nanti siapa ya buat dinaikin? Ya nanti tapping dia kalau udah masuk. Jadi Oh, siap. awal dia ngaji itu pakai Iqra yang di aplikasi itu Bang. Ceritanya itu saya sampai kayak pernah sampai gua punya adik dia, saya ngajarin tuh video call. Karena posisinya HP-nya itu sering dipakai sama adiknya, aplikasinya dihapus. Akhirnya dia suruh beli Iqra sama saya tuh. Kemarin udah beli itu. Kemarin kan dia hasil dari mancing, dia kan dapat tuh untuk beli Iqra mancing. Hobinya mancing Bang dia. Masya Allah. Cewek hobinya mancing. Iya. Mancing keributan maksudnya, Hi. Enggak, Bang. Emang kalau posisi dia mancing emang real mancing. Dapatnya itu kemarin aja ikan gabus segede-gede tangan saya. Masya Allah. Kemarin Keren. dijual dapat 70.000. Kalau gitu dapur aman berarti itu ya. Dapur aman ya, selalu ada lauk nanti berarti. Iya, aman tuh. Aduh, saya mau cerita kisahnya Bang Zuma waktu di Parepare. Nggak ada lauk. Makan apa itu Ini- Kanda?
Kalau Bang Apa tuh? Juma aslinya mana Bang Juma? Saya orang Makassar, Dek. Oh Makassar. Ya, itu mak Ya. kasar. Makassar. Makassar. Iya. Bukan Mak Nah, Erot ini- ya, Makassar. Oh ini sudah Ini ada. akun realnya dia Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah, ternyata bidadari surga ya. Siap ditampilkan ya, on cam ya. Follow yang itu yang. Iya. Bismillah, ayo silahkan. Bismillah. Buka kamera yuk. Biar kita lihat gitu. Mau tidak mau nanti kan KTP-nya pasti kuliah juga nya. Udah on cam. Karena sertifikatnya yang tanda tangannya kan saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kok kayak perempuan ya? Ya emang perempuan. Oh iya. Masya Allah. Yang di atas Juma kuliah ini kayak ada-ada perempuan. aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Aduh, ya Allah. Ya itunya juga sekalian aja, yang satunya juga ini. Iya, On iya. cam juga sudah sekalian aja. Bismillah. Yang ta'aruf yang ngajakin siapa sih namanya? Siapa ini? Ya. Ya. Nama saya Enoy Bang. Wah, Enoy. Ya. Mirip ini Cuman loh, mirip kalau- vokalis yang ini loh, yang kemarin siapa tuh yang mualaf juga, Valdi. Valdi. Iya kan? Iya betul. mualaf ya? Temannya Triswaka. Mirip-miripin Itu Bang. mualaf ya? Valdi itu ya? Mualaf Iya. ya? Mualaf. Mualaf. Pindah mualaf. Udah banyak orang yang mualaf lewat beliau tuh. Masya Allah. Baru tahu. si Uni dibawanya ke sini kemarin juga kita mualafkan. Betul. Katanya bakal ada yang nyusul gitu. Masya Allah. Karena gini Bang, saya kan sebelumnya masuk ke room-room yang model ustadz itu hanya posisi ngasih saran, hanya ngasih saran tanpa, maksudnya tanpa ada mau hal yang seperti itu. Dan kalau saya memang posisi di akun yang saya satunya itu akun besar saya selalu ngikutin Bang Juma. Makanya di akun ini nih baru saya ngikutin Bang Juma. Kemarin itu belum ada 10K kan Bang Juma yang Masya saya Allah. ikutin. Saya itu sebenarnya Ya, kita udah doakan, dari kita doakan. beberapa yang lalu itu udah pengen ngomong ke Bang Juma, cuman nggak ada kesempatan gitu, nggak bisa. Ya. Masya Allah. Makanya Silakan, tadi Bang. udah Kita doakan juga Masak Adinda Desi Victoria, mana tahu dia mau bersyahadat juga besok-besok gitu ya. Amin. Noy. Allahu Akbar, Masya Allah. Mana tadi? Cukup Ini- mungkin, Anda? Iya. Ini Kristen nih gimana ya, tiap hari banyak yang mualaf nih, gimana perasaan mereka ya? Hampir tiap hari ada yang syahadat nih di Boleh TikTok nih. oke saja. Jangan nyebut dulu Ustadz, jangan nyebut dulu, nanti yang mau jadi jadwal mundur lagi. Tanpa lagi gimana, udah naik belum ya? Baca saya. Iya, jadi Mbak Belum Natali ada kayaknya tadi- tanpa lagi. Iya, Mbak Natali. Jadi belajar Islam itu nggak usah memaksakan diri ya. Pelan-pelan saja, nggak usah terlalu harus tiba-tiba berubah 180 derajat, itu enggak seperti itu Islam ini. Islam ini bertahap ya. Pertama dalami dulu tentang akidah ya. Kenal Allah itu seperti apa, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Lalu mungkin selanjutnya belajar dulu ngaji, mungkin Iqra Betul. 1, Iqra 2. Jadi dinikmati aja, pelan-pelan aja belajarnya ya. Iya. Oke. Mungkin cukup ya, Kanda? Iya, saya rasa cukup. Kita Cukup sambil ya. nunggu Udah ya, kita tempat ada ragu. Tapi program kayaknya baru lagi. ragu. Iya, betul. Satsugi Ini gitu udah- ya, Satali. Udah selesai semuanya ya Bang. Ya, siap. Tinggal Udah, nanti saya udah. nge-DM Bang Alwan aja ya. Ya, nge-DM saya, nanti kirim KTP-nya biar saya bisa buatkan sertifikat mualafnya, nanti ditandatangani langsung sama Bang Zuma. Iya begitu ya? Ya. Iya. Terima kasih banyak Dek Natali sama ini apa namanya? Enoy. Enoy ya. Barakallahu fiik. Cukup saya Oke, rasa. Enoy udah makasih Namanya banyak nih Enoy. buat semua teman-teman di Masya sini, hampir 1000 orang, terutama Bang Juma, Bang Alwan, Bang Alif Iya. sama Bang Sugi udah Siap, siap. ngebantu Sama-sama. untuk mualafin Natali. Kasih juga buat doanya
untuk Ya, calon semoga mertua. lekas sembuh ibunya ya. Semoga ibunya lekas sembuh. Dan Amin. satu lagi, semoga cepat dihalalinnya. Amin. Itu. Amin, kencang kali aminnya kalau itu. Amin. Amin. Ya, masalahnya Masya Allah. udah meleset Bang dari awal di bulan 11 kemarin sampai sekarang. Tuh. Ada Yang penting hikmahnya itu itu- kita mau yang jumpa penting di sini itu- dulu gitu Iya, maksudnya. ya ada hikmahnya gitu. Tapi yang penting itu kewajibannya sebagai imam gitu. Jangan cuma dihalalkan, habis itu nggak dibawa, nggak dituntun gitu. Bismillah. Ya, insya Allah ya Bang Juma, kita sama-sama belajar lah Insya intinya saya sama dia. Saya juga kan dan kita pun sama-sama nyari. Setelah Iya, yang Masya dibilang Allah. guru ya ada di sini semua. Ini ada yang minta saya buka kamera. Sabar. Film saya lagi dirilis tuh. Nanti ke Teo aja nonton. Yang mau lihat Bang Suma gitu ya. Wah, Judul filmnya Satu satu ketupat satu mangkok 5 ketupat. Gini dong. Gentle kayak saya open cam gini loh. Ngomong apa untuk semuanya? Ya gimana? Mau ngomong apa aduh untuk semuanya? dan pancing-pancing. Ya silakan Dipancing-pancing. Dinda Bilang makasih ke Natali. semuanya. Ya Ya, sama-sama. mungkin ada semuanya Bang dari- Juma, Iya. Bang Alan, Bang Iya, Suki, jangan lupa belajar ya, Dek. Alif. Ya, Belajar. tetap istiqomah ya, Mbak Anu. Rapatkan Mbak barisan bersama dengan Iya. mualaf-mualaf yang lain. Bang, kalau belajar ngaji salah wajar nggak sih Bang Juma? Wajar lah. pahalanya 2. Ngajar Ah, iya. mengaji Kan, salah pahalanya iya. 2. Karena Ya, mau Dari belajar kesusahan mengaji, itu dapat pahala. iya, dapat pahala juga. Kalau posisinya dalam 3 hari itu dari kesalahan terus bisa hafal itu kan ibaratnya udah bagus ya Bang. Ya, Iya, jangan luar takut biasa salah. itu. Nah, Iya. Masya Allah. Yang perlu Jadi, Wah, ditakuti ini itu mereka tasbih berdua ini dosa. saling Anyway. pandang-pandangan. Kita diabaikan di sini. Mereka berdua saling Enggak. pandang-pandangan. Makanya aku dapat dia jauh ya, lawan saya Ustaz Sugi, aku dapat lawan. bukan kita yang dilihat nih, mereka saling menatap ini gimana ya? enggak saya ngeliat Bang Sugi sama Bang Alif. Ini Oh. saya satu gini loh. Bohong. Saya tuh satu ya udah senang banget, terus kedua di malam Jumat ini ibaratnya yang saya usahakan udah berapa bulan dari yang lalu baru malam ini sampai istilahnya yang tadinya hanya syahadat cuma 2 orang, saya sama dia nggak tahu itu sah atau enggak, yang penting udah meyakini, terus dari situ udah mau belajar Iqra, Masya Allah. mau istilahnya baca Al-Fatihah. Nah ini saya udah kesana kesini nyari jawaban itu hanya sekedar nyuruh ke sana, nyuruh ke sini, nyuruh ke sana, nyuruh ke sini. Saya itu Iya, sampai Masya bingung. Allah. Akhirnya Iya. saya ingat ada satu orang ya ini Bang Juma, makanya saya ngikutin terus walaupun saya nggak pernah tapping. Cuma nyari ada kesempatan itu susah. Makanya saya memberanikan diri tadi saya tapping terus aja makanya itu. Biar Oke. ada yang respon. Maaf, Bang Tanpa Ragi sepertinya sudah datang ya. Oke. Ini barusan boleh request ya Bang Tanpa Ragi. Maaf ya, Oke, ini siap. saya kepotong biar barusan saya lihat. Oke, Ini untuk begitu saja semuanya dulu deh makasih ya. semuanya. Ini turun Iya. sama Iya, si Natali makasih, turun ya? makasih. Iya, Ya, iya. turun Bang. Ya, Ganti Ya, dialog nanti kita, Bang. intinya nyusul. Bang Juma. Iya. Ya, Siap. ini kalau ada dialog Makasih ya. boleh. makasih ya, jaga diri baik-baik ya. Dek Natali, Dek Eno. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama ibunya ya. Untuk ibunya salam yang lagi sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kita tutup dulu ini ya, baru kita buka kembali karena Tanpa Ragi sudah masuk di Komal. Buka kembali, jangan kemana-mana.